الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم تتذكرون أما بعد Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di hari Sayyidul Ayyam, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua. Hidayah yang menuntun kita semua menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat. Dan lebih daripada itu semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita berupa nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir di sini dalam rangka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa mendoakan umatnya, menginginkan umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada beliau sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat ini ada suatu keterangan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diucapkan kepada beliau salawat, maka akan ada malaikat-malaikat Allah yang menyampaikan salawat-salawat kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jemaah sekalian, marilah di tengah pandemi ini mungkin banyak hal yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang pernah kita perbuat, baik itu disadari maupun tidak. Marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal ini marilah kita mengenang dan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita nanti di akhirat kelak bisa bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya sesungguhnya kami
telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar adalah nikmatun katsirah, nikmat yang sangat besar. Dan sebagian lagi ulama mengatakan bahwa nanti di yaumul qiyamah Allah akan menganugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta umatnya, yaitu suatu telaga yang mana siapa saja yang meminumnya niscaya dia akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema pada khutbah kali ini yaitu bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Siapa yang dari kita tidak mau menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dari kita yang tidak mau bersama-sama berjamaah jamaah Masjid Al-Khair ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sekeluarga masuk surganya Allah, berhimpun bersua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya pasti semuanya menginginkan hal tersebut. Bahkan kita menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wal azab. Masuk surganya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa bertetangga, bisa berjiran, bisa bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di atas nikmat, nikmat yang paling agung, nikmat yang luar biasa, bertemu dengan sang kekasih, dengan orang yang paling kita rindukan pertemuannya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang manakah yang dapat membuat kita, memfasilitasi kita dapat menghantarkan kita ke surganya Allah dan berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala firman, "Man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah, membersamai Allah, membersamai Rasulullah, membersamai orang-orang yang siddiq, orang-orang soleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan yang pertama yang amat agung yaitu marilah kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat yang artinya adalah wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasulullah maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah. Kita benci terhadap apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW, dan kita pun marah terhadap apa yang membuat Rasulullah SAW marah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang digolongkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita akan dibersamai, akan ditemani oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ka'ab Rabi'ah Al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, ketika itu beliau mengatakan, "Abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sediakan wuduk Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, "Mintalah kepadaku sesuatu." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Aku ingin menemanimu di surga Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Adakah yang lain engkau minta?" "Tidak ya Rasulullah, hanya itu." Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Fa'inni bikathratis sujud." Yang artinya adalah, "Wahai Ka'ab, maka
Bantulah diriku agar engkau senantiasa memperbanyak sujud. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Sujud adalah waktu di mana kita paling dekat dengan Allah, paling akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang amat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakumul 'abdu baina 'abdi wa rabbih as-sujud fa'aksiruhu. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat sunnah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Andai kita ada waktu, andai kita ada kesempatan, kenapa tidak kita melaksanakan salat yang disunnahkan oleh Rasulullah, salat duha, salat tahajud, salat tasbih, dan salat yang lainnya, yang mudah-mudahan senantiasa semakin kita rindu kepada Nabi, maka obati kerinduan kita itu dengan senantiasa melakukan salat sunnah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW. Jamaah masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga, amalan yang ketiga adalah yaitu senantiasa kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Di suatu saat Nabi SAW membersamai, atau Anas bin Malik radhiyallahu anhu membersamai Rasulullah SAW. Kemudian ada keinginan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meminta nasihat agar nanti bisa bertemu dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dia cintai. Jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan diri kita, apakah benar kita mencintai Rasulullah SAW? Apakah benar kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW? Ketika benar kita mencintai Rasulullah SAW, maka sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnahnya? Sudahkah kita setiap kita ingat Rasul, kita berselawat dengan baginda Rasulullah SAW? Tapi ataukah kita sebaliknya, kita lupa dengan Rasulullah SAW, kita meninggalkan sunnah-sunnahnya, kita tidak ingat dengan perintah Rasulullah SAW. Saat ada orang yang melecehkan Rasulullah SAW, apakah kita adalah orang yang pertama membela Nabi SAW? Saat ada orang yang menghinakan Rasulullah SAW, apakah kita adalah orang yang pertama membela kehormatan Nabi SAW? Ketika ada orang yang melecehkan Rasulullah SAW, apakah kita menjadi orang yang pertama, orang yang tidak ridho, bahkan marah terhadap apa yang dilakukan tersebut? Jamaah-jamaah dirahmati Allah, kita perlu memawas diri, kita perlu memotivasi diri kita. Apakah kita betul mencintai Rasulullah SAW? Dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Umar bin Khattab membersamai Rasulullah SAW sambil Rasulullah menggandeng tangannya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai di muka bumi ini, kecuali diriku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ya Umar, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, di dalam genggamannya, sesungguhnya tidaklah seorang disebut mencintaiku sampai dia mencintai diriku melebihi cintanya terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap dirinya sendiri. Kemudian Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, aku mencintai melebihi apapun juga termasuk dari diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-an ya Umar, wahai Umar, baru sekarang yang disebut dengan cinta sejati, cinta yang melebihi daripada cinta kita terhadap keluarga kita, kepada anak kita, bahkan diri kita sendiri. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya inilah hakikat daripada cinta Rasul, yaitu kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk menyambut daripada cinta Rasulullah SAW. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan cintanya kita, pembelaan kita kepada Rasulullah SAW, kita memboikot dari apa yang orang-orang yang kemudian melecehkan Rasulullah SAW, memboikot daripada seluruh yang mereka itu produk-produknya, apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu menjadi saksi dari kiamat bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, sehingga kita betul-betul berhak
mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di hari kiamat akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu jemaah-jemaah dirahmati Allah. Dan begitu banyak manusia di yaumil mahsyar nanti, begitu banyak orang berkumpul di padang mahsyar nanti, apakah Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya, mengakui kita sebagai umatnya, sementara kita pada saat ini cinta kita masih kita pertanyakan, masih dipertanyakan. Bukti daripada ketaatan kita masih pun belum juga kita lakukan. Mudah-mudahan semaksimal yang kita bisa lakukan, semaksimal ketaatan yang bisa kita perbuat, mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita betul-betul mencintainya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, adapun amalan yang terakhir yaitu senantiasa kita menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Setiap kita jemaah-jemaah yang dirahmati Allah adalah pemimpin. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amanah sebagai seorang suami, maka tunaikan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Kita diberi amanah menjadi pemimpin di masyarakat, maka tunaikanlah kepemimpinan kita itu, amanah yang diberikan tersebut. Suatu saat Anas bin Malik membersamai Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uli murafaqatan fil jannah." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku bisa membersamaimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia akan membersamaiku di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah dirahmati Allah. Begitu luar biasanya sabda Rasulullah SAW. Siapa yang dari kita tidak menginginkan hal tersebut, menginginkan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupkan sunnahnya, hidupkan amalan-amalan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan tersebut, cintanya Allah jatuh kepada diri kita, cintanya Allah menghampiri diri kita, sehingga rahmatnya, ampunannya, surganya yang luasnya langit dan bumi pun akan diberikan dan dianugerahkan kepada kita semua. Jemaah-jemaah dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu likum wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.